Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Ibu Dr. Randa Arfiati MSI serta teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Akdari Nurdin dengan NIM A1I123061 selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep-konsep dasar penelitian tindakan kelas. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari hakikat dan pengertian tindakan kelas. Nah, makna penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK dari segi semiotik atau arti katanya yaitu Artisan Research sesuai dengan arti katanya yang diterjemahkan menjadi penelitian tindakan oleh MC NIF pada tahun 1991, yaitu action research is a form of self-reflective inquiry undertaken by participants, teachers, students, and principals, for example, in social including educational situation in order to improve the rationality and justice of one, their own social or educational practice, 2, their understanding of this practice, and 3, the situation or institution in which the practice are carried out. Nah, penelitian tindakan bisa memiliki makna bermacam-macam tergantung pada referensi yang digunakan sebagai acuan. Nah, namun dari berbagai literatur yang membahas penelitian tindakan kelas dapat ditarik suatu persamaan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sistem organisasi atau masyarakat agar lebih efektif dan efisien, termasuk untuk meningkatkan kinerja sistem pendidikan. Penelitian tindakan kelas merupakan sebuah upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki keadaan dalam arti proses kerja atau memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, di sisi lain, penelitian tindakan kelas juga mencari kebenaran secara praktis menurut filsafat pragmatis. Nah, dengan demikian nilai kebenaran yang didukung oleh penelitian tindakan kelas adalah kebenaran praktis atau kebenaran menurut filsafat pragmatis. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian tindakan kelas dapat diartikan sebagai upaya yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah dengan NIM A1I123020. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama tadi, dapat ditemukan beberapa hal pokok. Yang pertama yaitu penelitian tindakan adalah satu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Kemudian yang kedua yaitu penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Kemudian yang ketiga, penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki. Dari keempat hal pokok tersebut dapat kita simpulkan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian dalam bidang sosial yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh orang yang terlibat di dalamnya, serta bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek. Berbekal dari pengertian tersebut, kita dapat mengkaji tentang penelitian tindakan kelas. Pada intinya, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya melalui refleksi diri yang akar permasalahannya muncul di kelas dan dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan dengan tujuan memperbaiki. Penelitian tindakan kelas atau PTK penting untuk guru, yakni yang pertama, PTK sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Kemudian yang kedua, PTK dapat meningkatkan kinerja guru. Yang ketiga yaitu guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryasti dengan NIM A1I123094.
Di sini saya akan lanjutkan materi terkait dengan prinsip penelitian tindakan kelas. Nah, menurut Hopkins pada tahun 1992, Padma Dewi pada tahun 2006, dan Dharmika pada tahun 2011. Nah, ada 6 prinsip yang harus diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh guru itu hendaknya tidak mengganggu tugas utama guru dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan datanya ini tidak menyita waktu guru dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, metodologi yang digunakan guru itu harus reliable, di mana reliable ini dapat diartikan sebagai kemampuan penelitian untuk menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Nah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Kemudian yang keempat, masalah yang hendak diteliti diusahakan merupakan masalah yang sangat urgen dan bertolak dari tanggung jawab profesionalnya dan memiliki komitmen untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima, dalam menyelenggarakan penelitian tindakan kelas ini, guru harus bersikap konsisten, menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, jika memungkinkan, penelitian tindakan kelas ini dilakukan untuk pencapaian tujuan atau prioritas sekolah di masa mendatang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan prinsip penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip PTK. Nah, menurut Sarsimen 2008, prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas yaitu ada 5. Yang pertama itu kegiatan nyata dalam situasi rutin. Nah, dalam hal ini PTK dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutin dengan harapan bahwa peneliti akan mendapatkan data dalam situasi wajar sehingga hasil PTK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Pada dasarnya manusia bukanlah makhluk yang statis, akan tetapi ada keinginan pada tiap diri manusia untuk menginginkan sesuatu yang lebih baik. Nah, PTK ini dilakukan oleh seorang guru bukan dalam konteks keterpaksaan atau permintaan dari pihak lain, akan tetapi atas kesadaran atau inisiatif guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada peningkatan kualitas peserta didik. Yang selanjutnya yaitu SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, threat, ancaman sebagai dasar berpijak. Nah, dalam hal ini kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri peneliti dan subjek tindakan diidentifikasi secara cermat. Nah, sementara kesempatan dan ancaman dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dari pihak yang ada di luar guru atau peneliti dan juga di luar diri siswa atau subjek yang dikenai tindakan. Yang keempat yaitu upaya empiris dan sistematis. Prinsip keempat ini merupakan penerapan dari prinsip ketiga. Yang kelima yaitu prinsip SMART, yaitu spesifik, khusus tidak terlalu umum, manageable, dapat dikelola atau dapat dilaksanakan, acceptable, dapat diterima lingkungan, achievable, dapat dicapai, realistic, itu dia operasional atau tidak di luar jangkauan, dan time bound, diikat oleh waktu atau terencana. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah prinsip penelitian tindakan kelas menurut Sudikin dan kawan-kawannya pada tahun 2002. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, metode PTK yang akan diterapkan tidak akan mengganggu komitmen sebagai pengajar. Jadi PTK ini dirancang agar tidak menghambat tugas utama guru dalam mengajar. Dengan kata lain, penelitian dilakukan sejalan dengan kegiatan mengajar, bukan sebagai tambahan beban yang mengurangi waktu mengajar. Yang kedua, metode pengumpulan data yang akan digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru. Jadi, guru tidak boleh terbebani dengan proses pengumpulan data yang terlalu rumit atau memakan waktu banyak. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus sederhana dan praktis, misalnya saja melalui observasi atau refleksi harian.
Yang ketiga, metodologi yang digunakan harus reliable. Artinya, metode yang digunakan dalam PTK ini harus dapat dipercaya dan menghasilkan data yang akurat serta dapat diuji ulang oleh orang lain. Yang keempat, masalah penelitian yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan masalah yang cukup merisaukan. Jadi, guru harus meneliti masalah yang benar-benar menjadi perhatian dan berdampak nyata terhadap pembelajaran. Misalnya, kesulitan siswa dalam memahami suatu materi atau kurangnya partisipasi dalam kelas. Yang kelima, dalam melaksanakan PTK, guru harus bersikap konsisten, menaruh kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi, guru harus menjaga etika dalam penelitian, seperti menjaga privasi siswa atau tidak memaksakan partisipasi. Dan juga memastikan bahwa penelitian itu tidak merugikan siswa maupun pihak lain. Yang keenam, permasalahan tidak dilihat terbatas dalam konteks di kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Jadi masalah yang diteliti itu tidak hanya terbatas pada satu mata pelajaran atau pada satu kelas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap misi sekolah secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Cita Cahyani dengan NIM A1I123042. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi karakteristik dan keterbatasan PTK, di mana kali ini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik PTK. Yang pertama itu, PTK merupakan penelitian yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dialami oleh guru dan siswa di dalam kelas. 2. PTK diterapkan secara kontekstual, di mana hasil penelitian yang didapatkan hanya berlaku untuk kelas itu sendiri dan tidak dapat digeneralisasi untuk kelas yang lain. 3. PTK dilakukan dengan tujuan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran yang terjadi di dalam kelas tertentu. 4. PTK mengandalkan data yang diperoleh langsung atau refleksi diri peneliti. 5. PTK memiliki kesamaan dengan penelitian eksperimen, di mana di dalam hal percobaan tindakan yang segera dilakukan dan ditelaah kembali efektivitasnya. Keenam, PTK bersifat situasional dan spesifik. Baik, sekian paparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dengan NIM A1I123050. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya mengenai keterbatasan penelitian tindakan kelas. 1. Validitas PTK. Validitas atau kesahihan PTK sebagai penelitian ilmiah masih sering dipertanyakan. Metodologi yang agak longgar, yang lebih bersifat informal, meskipun dijaga keobjektifannya, masih menimbulkan keraguan. 2. Generalisasi. Sejalan dengan masalah validitas, hasil PTK tidak dapat digeneralisasikan karena memang hasil tersebut hanya terkait dengan siswa dalam kelas tertentu. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa satu teknik efektif untuk meningkatkan motivasi siswa karena sampel penelitian hanya satu kelas yang merupakan kasus khusus. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, di mana materi saya itu fungsi penelitian tindakan kelas. Secara umum, fungsi penelitian tindakan kelas adalah sebagai alat untuk memperbaiki mutu dan efisiensi praktik pembelajaran di kelas. Kalau secara khusus dan memerinci, fungsi penelitian tindakan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk memecahkan masalah melalui diagnosis dalam situasi tertentu. Kedua, sebagai alat pelatihan dalam jabatan dan membekali guru dengan keterampilan, metode dan teknik mengajar yang baru, mempertajam kemampuan analisisnya, dan menyadari kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Berikutnya yang ketiga, sebagai alat untuk memperkenalkan pendekatan baru atau inovasi dalam pembelajaran. Keempat, sebagai alat untuk meningkatkan komunikasi antara guru di lapangan dengan tindakan penelitian akademis dan memperbaiki kegagalan peneliti tradisional. Itu yang terakhir, yang kelima, sebagai alternatif yang lebih baik untuk mengantisipasi pendekatan yang lebih subjektif, impresionistik dalam memecahkan masalah dalam kelas. Itu pun materi dari saya lanjutkan ke pemateri berikutnya.
Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nan Nurmala dengan NIM A1I1230085. Selanjutnya kita akan masuk pada materi tujuan dan manfaat PTK, di mana saya akan membahas tujuan penelitian tindakan kelas. Tujuan yang pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas yang dipahami langsung di dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat berkembang secara cepat. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service. Yang kelima, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Yang keenam, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas. Yang ketujuh, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ke-8, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Asar Pratama Sentrio dengan NIM A1I1230039. Saya akan mempresentasikan materi saya, melanjutkan materi sebelumnya. Jika perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran dapat terwujud dengan baik berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas, menurut Suyanto 1999, ada tujuan penyerta yang juga dapat dicapai sekaligus dalam kegiatan penelitian itu. Tujuan penyerta yang dapat dicapai adalah terjadinya proses latihan dalam jabatan oleh guru selama proses penelitian tindakan kelas dilakukan. Ini dapat terjadi karena tujuan utama dari penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan masuk pada manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen utama yang menjadi sasaran utama penelitian tindakan kelas, yaitu siswa atau pembelajaran, guru, dan sekolah. 3 komponen itulah yang akan menerima manfaat dari penelitian tindakan kelas. 1. Manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu strategi, teknik, konsep, dan sebagainya, akan dengan cepat dianalisa, lalu didiagnosis, sehingga akan dipercepat dilakukannya perbaikan, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menarik siswa untuk belajar dengan lebih baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kemudian saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu manfaat bagi guru dan manfaat terhadap sekolah. Nah, di sini manfaat bagi guru. Pertama itu, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang telah terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia telah melakukan sesuatu yang telah bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya. Kemudian itu kedua, dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Dalam hal ini, guru tidak lagi hanya seorang praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama ini, namun juga sebagai peneliti di bidangnya yang selalu ingin melakukan perbaikan pembelajaran yang inovasi dan kreatif. Kemudian ketiga, dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Guru juga hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri berperan sebagai perancang dan pelaku perbaikan tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan teori-teori dan praktik pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu manfaat bagi sekolah. Sekolah yang para gurunya memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau perbaikan kinerjanya secara profesional, maka sekolah tersebut bisa berkembang dengan pesat. Begitu juga sebaliknya, kaitannya dengan penelitian tindakan kelas. Apabila sekolah yang para gurunya memiliki keterampilan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, tentu saja sekolah tersebut akan memperoleh manfaat yang besar. Oke, hal ini karena meningkatkan kualitas
meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencerminkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk memperbaiki layanan pendidikan yang harus diselenggarakan dalam konteks pembelajaran di kelas dan meningkatkan kualitas program di sekolah. Oke, secara keseluruhan hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tujuan penelitian tindakan kelas, ialah dengan memperbaiki dan meningkatkan praktik dan pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka hasil yang diharapkan oleh pihak sekolah akan lebih mudah tercapai. Penelitian tindakan kelas memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu menjadi teladan yang sebaik-baiknya kepada siswa di sekolah. Pelaksanaan program ini memberikan manfaat tidak hanya pada pihak guru atau pendidik, namun juga siswa dan sekolah tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, dengan berakhirnya pemaparan materi dari pemateri terakhir, maka berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada pertanyaan boleh diajukan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.